Oke pemirsa, tentunya kita kembali lagi nih untuk berbincang pada hari ini dan masih bersama Bapak ya. Bapak siapa? Pak Sigap nggak? Pak Beji tuh. Iya. Kirain lupa ya. Nah, beliau merupakan juga direktur Diamond Alpha, Perumah Diamond Alpha. Grup Diamond Alpha Group ya sekarang. Diamond Alpha Group. Betul. Oke. Sudah siap Pak? Siap. Waktunya dimulai. Aduh. Aduh Master Chef. Oke, jadi kan kita terlepas dari perbincangan kita di segmen pertama ini, kita akan lanjutkan nih Pak. Mungkin Pak bisa ceritakan nih jalan ceritanya sampai Bapak menjadi Direktur Utama Perumahan Diamond Alpha Group. Terima kasih. Jadi dulu namanya bukan Diamond Alpha dulu. Namanya itu saya bikin perusahaan namanya CV Aditya Cerdas. Oh, CV. Itu berasal CV dari anak saya. Oke. Aditya ya? Ya, jadi pas anak saya lahir yang kedua itu, saya langsung bikin perusahaan. Ya. Nah, setelah itu berjalan, saya ingin bergerak di kontraktor pada saat itu. Kontraktor, oke. Karena dunia kontraktor ini saya lihat harus kita banyak bermohon dan banyak minta-minta. Nah, itu bukan karakter saya. Ya. Kita harus pergi memohon, meminta. Ya. Saya pikir ini, wah ini bertolak belakang dengan pribadi saya, harus minta dan minta. Ya. Sehingga itu tadi bahwa seperti yang saya katakan tadi, yang paling tepat bisnisnya adalah perumahan karena kita mengatur sendiri manajemennya. Nah, berawal dari situlah saya menjadi bangun perusahaan baru yang namanya Diamond Alpha Propertindo. Nah, saya sebagai direktur di situ. Cuman perusahaan Diamond Alpha Propertindo ini dalam perjalanannya dia keluar dari bisnis perumahan. Kenapa bisa Pak? Dia keluar karena dia langsung saya buatkan usaha tersendiri, yaitu adalah bergerak di tambang batu. Tambang batu. Ya, batu di Buton Tengah yang luasnya itu 4.000 hektar lebih. Wow. 4.000 hektar. Luas ya Kak. Luas banget. 4.000. Kemudian itu juga perumahan saya nanti. Ya. Seluas 4.000. Betul. Nah, kita setelah itu, apa ya? betul. Setelah itu karena dia sudah bergerak di dunia tambang batu, bikinlah perusahaan baru. Namanya masih tetap Diamond. Diamond Konstruksi Indonesia. Inilah yang sekarang bertahan di perumahan. Ya. Namanya DKI. Nah, ini sekarang sudah melahirkan dari Diamond Alpha 1, Diamond Alpha 2, kemudian Diamond Alpha Praja. Yang ketiga itu adalah, yang keempat ada yang di Bolivar lagi sementara dibangun. Kemudian ada di daerah Konawe Kepulauan. Saya kira di Kota Lama, Pak. Wujudnya di sana. Ada marilis. Itu kan Kepulauan, karena arahnya menuju Kota Lama. Iya. Tapi saya belum pernah ke sana. Oh, belum ya? pernah ke Kota Lama? Ya. Tapi Bukan Kota Lama, Konkep. Tapi kayaknya sudah sampai di sana. Sudah, sudah berjalan. Kamu jangan ketawa ya. Jadi sudah banyak titik, Pak ya. Dari Kota Kendari sudah juga menyebar di mana-mana lah ya. Iya, di mana-mana kabupaten lain. Nah, Pak, kemarin kan Bapak pada saat membangun perusahaan perumahan Diamond Alpha ini kan benar-benar mulai dari nol ya Pak ya, tanpa ada modal. Nah, kalau SDM-nya sendiri Pak, Bapak manggil teman-teman terdekat untuk gabung sama Bapak atau kayak gimana? Atau modal nekat aja nih Bapak kemarin? Ya, mungkin yang benar itu Pak. Modal nekat. Nekat ya. Tapi nekatnya terukur. Oke. Ya. Tapi memang kalau sepintas kita cerita, orang pasti tidak percaya. Kau bangun perumahan tidak pakai modal. Tapi itulah kiat-kiat mungkin yang bisa kita bagikan kepada pemirsa Sutra TV, bahwa waktu saya memulai perumahan ini, bangun bisnis perumahan, Kota Kendari kan tanah masih luas. Iya Pak. Iya. Ini kalau kita bergerak jalan baru setengah jam, itu sudah dapat hutan. Kan? Saya pikir ini adalah peluang, dan semua orang kan pasti ketika kita ajak, ada yang punya tanah, kita ajak bahwa tanahnya berapa, jual 50.000. Kalau saya beli 200.000, pasti dia kan mau. Kan begitu. Nah, itulah yang saya lakukan. Ada teman jual tanah, harganya dulu 100.000, tapi saya tawar 250.000. Dia jual 100.000, tapi saya tawar 250.000. Di atas ya? Ya. Itu apakah ada rumusnya tersendiri gitu Pak? Inilah yang waktu saya bisnis perumahan itu, Pak kok bisa ya? Jadi teman saya justru bertanya, kok saya jual 100.000, tawarnya 250? Iya, benar ini, serius.
Caranya gimana? Saya bilang bayarnya di belakang. Kalau mau dibayar di belakang, boleh. 250. Teman saya, karena mungkin kita akrab dan sebagainya, sehingga dia mau. Oke, dan tentu Buatlah juga perjanjian. Karena walaupun kita sebagai teman, tapi secara hukum kita harus ada pengikat Iya, yang betul sah. sekali. Ya, inilah yang kita coba buat. Nah, tapi kan setelah kita mulai dapat tanahnya kan, masih ada item lain yang harus kita lakukan. Harus tanahnya digusur, gitu. Harus dibersihkan. Iya. Nah, ini lagi. Pertama, mungkin alatnya ada teman yang bisa kasih pinjam. Tapi kan ada solarnya lagi. Iya. Nah, sehingga ini semua memang membutuhkan suatu pertemanan yang baik. Sehingga dengan banyaknya teman-teman, sering, dan mereka kita coba libatkan, bahwa kalau ini dilakukan, otomatis kan yang membantu kalau dengan gratis pasti nggak mau. Iya. Iya. Jadi kita ajak mereka, yuk gabung di sini. Kalau yuk gabung, membayarkan sekian, yuk dapat ini. Ya bergabunglah teman-teman. Salah satunya Notaris Widya, kemudian yang punya pompa bensin yang di Ibu Ani yang di THR. THR ya. Ya sampai beliau saya kasih rumah di perumahan saya. Wah. Dikasih Memang luar Termasuk biasa ya. Notaris Widya saya kasih kaplingan tanah di situ. Masya Karena Allah. itu tadi bahwa tidak ada orang yang mau membantu tapi gratis. Tapi juga orang yang mau membantu harus ada kepercayaan. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita berdua sudah mulai percaya sama Bapak, kita dapat rumah juga. Percaya saja ya. Boleh lah. Boleh ya? Oke, bisa jadi karyawan. Aduh. Ya, bisa Oke. kali ya Pak. Bisa. Oke, dan tadi Pak juga kayaknya dengar-dengar nih Bapak itu sebagai direktur utama tapi kayak merangkak begitu. Merangkap Ya. sekaligus di lapangan juga, jadi ini marketingnya juga. Betul. Karena dulu memang gini, waktu saya memulai perumahan itu, namanya orang yang tidak punya modal, Iya. jadi kita sebagai karyawan, kita juga sebagai teman tukang. Jadi saya itu tiap malam dan tiap hari itu temani tukang saya. Karena tukangnya dibayarnya nanti, maka kita harus berbaik hati dengan tukang. Iya, benar sekali Pak. Yang kedua, bahan bangunan, kebetulan ada teman saya di sini toko salah satu di Kendari sini. Saya ambil bahan dari dia, bikin satu contoh. Setelah contohnya mulai terbangun, pihak perbankan sudah berani. Oke. Nah, dari situlah awalnya, sehingga saya mulai sampai hari ini. Oke, kayaknya dari tadi Bapak ini menceritakan teman-temannya dari awal mulai ambil tanah teman. Kayaknya kita harus berbanyak teman kayaknya. Iya, betul. Kan semakin banyak teman kan semakin banyak rezeki. Iya. Dan mudah-mudahan teman juga Iya, tapi mudah-mudahan temannya juga baik ya Pak. Baik ya. Jangan sampai menusuk dari belakang. Itu yang masalah kayak Sulaiman. Nah Pak, sebenarnya kayak biaya terbesar yang Bapak keluarkan dari bisnis perumahan ini tuh berapa Pak? Sebenarnya kalau dulu saya mulai memang ya perumahan ini besar modalnya. Pertama adalah beli tanahnya. Iya. Tanah itu sekarang Kendari itu sudah harus miliaran. Tapi kan ya ini adalah bagian dari modal yang harus dikeluarkan. Tapi sebenarnya gini, semuanya ada jalannya. Iya. Oke. Semua ada jalan karena Kendari itu peluang bisnis itu masih Banyak ya. masih banyak. Jadi tidak harus banyak uang kita membangun perumahan ini. Kita harus banyak uang. Seperti saya kan, walaupun uang saya belum banyak, tapi sudah banyak perumahan yang bisa saya bangun. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Tadi ada berapa? 72 perumahan ya? 75 ya tadi? Bukan. Titiknya baru 4 di Kota Baru Kendari. 4 titik. Baru 4. Ya, baru 4 ya? Padahal kita sudah 4 harusnya. Berarti Bapak targetnya ada berapa titik nih Pak? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kita harus Makanya berdoakan saya ya. sebut Diamond Alpha itu. Alpha itu kan sesuatu yang tak terhingga. Jadi saya mungkin bisnis oke. ini yang harus sampai kapanpun tidak akan Oh, berakhir. berarti kata Diamond Alpha ini memang memiliki makna tersendiri ya Pak? Betul. Oke, kita ulas Kita sebentar jaga. lagi ya. Oke. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap Tetap di di inspirasi kita.